Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah online GKT 3 Malang pada hari ini. Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah bukan hanya sebatas beribadah di dalam gedung gereja, namun keseluruhan hidup kita dimanapun dan kapanpun merupakan ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika pada saat ini kita tidak dimungkinkan untuk beribadah di gereja, maka dimanapun, termasuk beribadah secara online di rumah pada saat ini, harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Hal ini berarti, mari kita beribadah dengan sikap hormat, sungguh-sungguh, dan konsentrasi. Walaupun tidak ada seorang pun yang melihat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah otentisitas dan kesatuan dalam rumah Tuhan yang akan dilayani oleh penginjil Sony Yulianto. Mari kita berdoa agar firman Tuhan menolong kita, menguatkan kita, supaya kita hidup saling mengasihi dan saling mendukung satu sama lain. Pada hari ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelas katekisasi sudah dimulai baik umum maupun remaja pada tanggal 19 Juli yang lalu. Katekisasi untuk umum diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi via Zoom, dan untuk remaja hari Minggu pukul 12 siang juga via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang masih mau mengikuti bisa mendaftar, dan hari ini adalah terakhir, silakan mendaftar kepada Pendeta Andrew. Dan bagi adik-adik remaja silakan mendaftar kepada Losle Henry. Yang kedua, kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak-anak untuk mendorong mereka mengikuti Children's Service setiap hari Minggu pukul 8 pagi di channel YouTube GKT 3 sesuai dengan usia mereka masing-masing. Yang ketiga, kami mengundang teman-teman kaum muda bisa mendengarkan JRC Pastoral Message di channel YouTube maupun juga podcast Spotify Joy Reform Community yang diadakan setiap Sabtu pukul 5 sore. Dan yang terakhir, kami mengundang jemaat untuk bergabung dalam kebaktian doa malam MSM. Mari saling mendoakan yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore via Zoom. Sampai di sini pengumuman untuk hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang maha besar, mari kita datang untuk menyembah Dia. Tuhan
Ibu saudara sekalian, betul sekali, Tuhan kita adalah Raja yang maha besar. Raja yang maha besar itu sudah membuang dosa kita, bahkan tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut,
Mari dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana janji firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 86 ayat yang kelima berkata demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat, kami lakukan, kami pikirkan, dan juga kami katakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan yang juga mendukakan hati Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami mengakui semuanya dengan segala kerendahan hati dan segenap hati. Supaya dengan demikian ya Tuhan, ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh datang sebagai pribadi yang dilayakkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan-Mu bagi kami semua. Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan GKT 3 Malang ini. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati apapun dan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami terus menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan, untuk kami terus melihat kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Supaya apapun keadaan kami Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami juga bersama-sama mendukung di dalam doa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di dalam mengatasi dan juga menghadapi akan masa pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan juga kesadaran bagi kami semua, sehingga kami boleh mendukung Tuhan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, semua masalah ini boleh segera teratasi dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose pasal 3 ayat 15. Bersama dengan orang percaya di sepanjang abad dan gereja Tuhan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan iman kita seturus dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi, bagian refnya saja. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Shalom, Jemaat GKT 3. Bagaimana hari ini? Kita sudah 4 bulan, 2 minggu kita mengikuti ibadah online atau ibadah streaming. Saya harap kita semuanya dalam kondisi baik,
sekalipun situasi COVID sampai detik ini itu meningkat. Saya harap seluruh jemaat menjaga diri dengan baik, semuanya tetap di rumah, kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah. Jadi kita bersama-sama menjaga kesehatan. Hari ini saya akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memelihara kami dalam situasi-situasi seperti ini. Kiranya Tuhan menolong kami menikmati, iman kami bertumbuh, kasih kami bertumbuh, cinta kami bertumbuh. Sekalipun kami harus beribadah di rumah, kiranya Tuhan menolong setiap kami memiliki sukacita dan rasa syukur di masa-masa pandemi ini. Ikatan kami masih terikat di dalam kasih Kristus sebagai saudara seiman. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masa pandemi ini bukan saja merubah situasi ekonomi dan sosial kita hari ini. Kalau kita lihat kemarin pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita hampir mencapai -4. Jadi biasanya plus, sekarang -4. Artinya ekonomi kita sedang turun dan angka kemiskinan otomatis akan naik. Tetapi bukan itu saja. Tetapi masa pandemi ini juga merubah perilaku kita, perilaku seseorang. Bahkan dalam kita hidup bergereja hari ini. Biasa seseorang berbicara langsung face to face begitu, tetapi itu menurun drastis. Kita lakukan lewat media sosial. Orang mulai banyak menggunakan medsos, bukan? Untuk menyapa saudara seiman, untuk saling share begitu. Yang biasanya itu kita bisa lakukan ketika kita berkumpul di dalam gereja. Semuanya sekarang berubah di media digital. Hampir sebagian besar kehidupan komunitas gereja kita dan termasuk orang-orang Kristen itu semuanya terekspresi dari semua kegiatan-kegiatan gereja sebelum masa pandemi. Biasa kita bersekutu hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Sabtu, bahkan hari Minggu. Rapat-rapat semuanya di gereja. Tetapi ketika masa pandemi, semuanya dilakukan di rumah. Ibadah di rumah, PA di rumah, rapat bahkan di rumah. Mengambil keputusan-keputusan penting sudah di rumah lagi. Yang biasanya rapat-rapat gereja itu harus di gereja. Karena itu sakral. Mengambil keputusan-keputusan gereja harus di gereja. Tetapi di masa pandemi ini kita dipaksa semuanya ada di rumah. Kita bergereja melalui rumah. Kita bergereja lewat media digital. Lalu kita sampai berpikir, bukan? Apakah ini yang disebut dengan hidup bergereja? Apakah ini yang disebut keontektikan orang-orang Kristen dalam hidup bersama? 2 minggu lalu seorang teman baik berdiskusi dengan saya. Kita berdiskusi tentang ibadah live streaming yang disiarkan langsung. Jadi kalau
ibadahnya direkam jam 10 itu langsung ditayangkan. Tetapi juga ada yang streaming recording, seperti GKT3, seperti Komisi Anak. Begitu. Lalu dia memberikan pertanyaan begini, bahwa yang live streaming, yang langsung, itu ibadahnya otentik. Tetapi yang recording, yang rekaman begitu, direkam hari Minggu ditayangkan minggu depan, direkam hari Rebo ditayangkan hari Minggu. Itu ibadah yang tanda petik palsu. Karena kalau salah diedit, kalau salah diulang. Cukup menarik diskusinya, cukup menarik. Mana yang lebih otentik? Setiap minggu sebelum kita pandemi, kita bisa menikmati ibadah secara live. Begitu, kita datang ikut nyanyi. Tetapi setelah itu, kita tidak mendapati seperti itu. Lalu ada orang yang punya pendapat bahwa itu tidak real, itu tidak nyata. Yang live itu nyata dan real. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, lalu saya menjawab pertanyaan ini setelah kita berdiskusi bahwa dua-duanya otentik. Karena apa? Dasar Alkitabnya tidak ada untuk memilih live streaming atau yang recording. Karena tidak ada dasar Alkitabnya, dua-duanya otentik. Tetapi keotentikannya itu relatif. Kenapa relatif? Karena ada situasi dan kondisi sehingga gereja satu memilih yang live streaming, gereja yang lain pilih recording. Sama-sama otentik. Karena itu sebuah pelayanan rohani, firman diberitakan, pujian itu diagungkan begitu, dan nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan itu diagungkan, itu otentik begitu. Cuma medianya yang kita pilih itu adalah live streaming atau recording. Kalau hari ini saya pakai stola dan pakai jas, otentik enggak? Ya otentik juga begitu, otentik begitu, karena itu kesepakatan kita. Tetapi ada gereja lain tidak memakai stola dan tidak pakai jas. Itu juga otentik. Karena dasar alkitabiahnya tidak ada. Maka sama-sama otentik sebenarnya. Atau pakai jas sama kaos oblong, otentik kah? Otentik. Tapi keotentikannya itu relatif. Karena melalui sebuah kesepakatan, diskusi, dan diputuskanlah pakai itu. Karena di gereja lain tidak mengizinkan orang pakai kaos, lalu pakai jas. Jadi itu keotentikan yang relatif. Dan selama ini mungkin kita hanya berputar-putar di situ. Kita membicarakan sesuatu yang relatif, tetapi yang paling dasar, yang paling urgent, yang menjadi prinsip Alkitabiah, kita tidak pernah diskusikan dan kita tidak pernah bicarakan. Tahun 60-an, ada seorang filosof terkenal. Dia mengatakan bahwa musik jazz itu adalah ekspresi kebebasan dan musik yang paling otentik. Tahun 60-an, itu musik jazz. Tetapi setelah itu muncul tokoh-tokoh lain bahwa musik jazz bukan musik yang otentik. Ada seorang yang berkata demikian, keotentikan itu bisa relatif kalau itu bicara tentang hobi, kesukaan, dan kesenangan. Kalau saya boleh menambahkan, dan kepentingan pribadi atau kelompok, maka keotentikan itu bisa relatif. Karena bisa berlaku di tempat ini ya, tapi di tempat lain mungkin tidak. Jadi kalau kita berbicara tentang keotentikan relatif, itu kita akan banyak bicara. Dan itu harus diputuskan lewat diskusi yang betul-betul kita diskusikan dengan baik. Bapak Ibu, di sini kita mulai mengerti keotentikan yang sesungguhnya itu seperti apa. Ketika Tuhan Yesus di dalam 4 Injil menubuatkan bait suci, itu dirobohkan. Di dalam Matius 23, Matius 24, Yerusalem itu akan sunyi. Lalu sambil menunjuk bait Allah dikatakan bangunan bait suci ini akan runtuh semuanya, tidak ada satu bata pun yang tertumpuk di atasnya. Mengapa demikian? Bagi orang Yahudi itu keotentikan hidup mereka beragama. Tetapi buat orang Israel rohani seperti kita itu bukan. Maka bait suci di tahun 70 itu dihancurkan. Karena kehidupan Kristen yang otentik bukan karena gedungnya, bukan karena bait Allahnya, tetapi karena menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bagi orang Yahudi itu otentik sekali. Setiap minggu, setiap hari ke bait Allah. Tetapi yang disebut dengan orang-orang Kristen rohani, tempat itu bukan sesuatu yang otentik untuk menjadi ciri khas atau tanda kehidupan orang-orang percaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah para rasul, pasal 2, ayat 41-47, kita sering melihat
Kita sering mendengar, bahkan kalau kita membaca, selalu yang kita lihat adalah kehidupan orang-orang Kristen di awal-awal gereja didirikan. Mereka saling menolong, harta mereka dijual, mereka begitu care, mereka begitu perhatian. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan sisi yang lain yang lebih urgent, yang lebih utama. Bagaimana mereka bisa menolong, bagaimana mereka bisa berbagi, bagaimana mereka saling memperhatikan. Mari kita lihat yang pertama, keotentikan hidup Kristen yang seperti apa yang Tuhan taruh dalam cerita Kisah Para Rasul 41 sampai 47. Yang pertama adalah keotentikan hidup kita bersama sebagai orang Kristen itu dimulai dari firman dan bertumbuh di dalam firman. Keotentikan hidup orang percaya dalam bergereja dan berkomunitas itu dimulai dari firman dan bertumbuh dalam firman. 4 Injil itu berbicara tentang dasar bagaimana iman Kristen itu diletakkan. Kan itu berbicara tentang Kristus yang begitu kuat, Yesus yang mati dan bangkit. Tetapi Kisah Para Rasul itu seperti bangunan di atasnya. Jadi kalau 4 Injil itu pondasinya, Kisah Para Rasul itu adalah bangunan-bangunan di atasnya. Yang dimunculkan oleh karena pondasi yang benar di dalam Kristus, maka itu bisa dimulai untuk melakukan sesuatu. Membangun sesuatu, mengerjakan sesuatu. Dan Kisah Para Rasul ini diawali dengan peristiwa yang spektakuler. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta. Satu peristiwa yang fenomenal, bagaimana firman itu diberitakan, Injil itu diberitakan di 14 lebih suku bangsa dan bahasa. Luar biasa bukan? Dan setelah itu dibuka dengan khotbah-khotbah Petrus, khotbah-khotbah para rasul dan para murid. Ini penting untuk kita perhatikan. Ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan Petrus begitu, memberi diri dibaptis dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba perhatikan mulai di pasal 2 sebelum berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Firman diberitakan. Pengajaran-pengajaran tentang Kristus, tentang iman kepada Kristus itu diberitakan. Lalu orang bertobat, memberi diri dibaptis, dan kira-kira 3.000 orang bertobat. Jadi kalau orang bertobat, itu karena ada firman Tuhan yang diberitakan. Lalu Roh Kudus bekerja. Dan orang itu meresponi kebenaran firman Tuhan itu satu-satunya yang menyelamatkan. Maka Kisah Para Rasul tidak memberikan nama yang lain, di mana nama itu memberikan keselamatan, kecuali di dalam Yesus Kristus. Unik bukan? Sebelum mereka saling menolong, sebelum mereka care, sebelum mereka menjual harta mereka, mereka sudah ditaklukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah mendengar Injil. Jadi setelah mereka mendengar firman, lalu mereka percaya Kristus, lalu mereka dibaptis, lalu hidup mereka digerakkan sekali untuk mereka rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Dilahirkan baru dulu. Mendengar firman dulu, percaya Tuhan dulu. Baru mereka digerakkan untuk mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Tertulis di ayat 42 berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Coba. Sebelum mereka membagikan sesuatu, sebelum mereka bergerak untuk memperhatikan satu dengan yang lain, mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Satu kekuatan iman pengetahuan akan firman Tuhan yang betul-betul menjadikan mereka haus dan lapar. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka digerakkan untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka digerakkan untuk bersekutu, berdiskusi, bertanya jawab tentang pengajaran-pengajaran para rasul, tentang pengajaran-pengajaran iman Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Menarik bukan? Menarik bukan? Situasi mereka sulit hari itu. Situasi mereka susah hari itu. Susah sekali. Tetapi mereka masih bisa beribadah ke bait Allah. Tetapi memang dengan cara yang terbatas yang tidak bisa setiap hari mungkin. Tetapi mereka juga datang dalam persekutuan-persekutuan.
dalam kelompok-kelompok yang mereka buat. Karena 3.000 orang tidak mungkin berkumpul di satu rumah. 3.000 orang tidak mungkin dalam setiap hari sampai bulanan tahunan itu selalu di Bait Allah. 3.000 orang itu ada dalam persekutuan-persekutuan dan mereka membicarakan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika situasi sulit, kalau kita mencari sesuatu untuk kita kerjakan, memperhatikan orang melakukan baksos, itu tidak ada yang salah. Lalu kita memikirkan siapa yang kekurangan, itu bukan hal yang salah. Tetapi menjadi salah kalau hanya itu yang kita lakukan. Dan kita tidak pernah memperhatikan rohani dan iman kita, bahwa kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Biasa kita dalam 1 minggu, kalau yang ikut doa, kalau ikut namanya kebaktian umum, persekutuan doa, komisi wanita, lalu ada iCare, lalu ada pemuda, hari Minggu lagi. Minimal jemaat itu 2 kali atau 3 kali dengar firman Tuhan di gereja. Tapi di masa pandemi itu bisa mengecil, bisa menyusut. Dan apalagi kita di rumah dengan kesibukan yang berlipat-lipat dari sebelumnya, dan mungkin kita sudah tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita sibuk dengan segala kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin juga dalam kita bergereja, kita sibuk menyiapkan ibadah online. Seperti saya, seperti teman-teman juga semuanya. Iya, begitu. Tujuannya cuma satu memang. Jemaat yang di rumah bisa menikmati. Apakah itu cukup? Hanya seminggu 1 kali. Kita dan gereja harus betul-betul bergumul, berdiskusi, bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan di masa-masa sulit. 1 minggu 1 kali kurang. Maka di rumah itu pekerjaan kita. Kalau kegiatan-kegiatan gereja mulai berkurang, berarti kita harus menambah banyak untuk diri kita supaya iman kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kita disebut orang Kristen, iman kita bertumbuh, iman kita segar, iman kita kuat. Itu oleh karena kita bertekun di dalam pengajaran firman. Bukan kesulitan yang membuat iman kita kuat. Bukan kesusahan yang membuat iman kita itu semakin kuat dan kokoh. Bukan. Semua orang mengalami kesulitan. Semua orang mengalami kesusahan. Tetapi di masa-masa sulit, bertekun dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan akan membuat iman kita semakin kuat dan kokoh. Kesulitan iya, kekhawatiran mungkin itu datang iya. Tetapi iman kita harus semakin dalam. Semakin dalam bertekun, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Menarik bukan? Kisah Para Rasul pasal 2, jemaat mula-mula ini. Justru ketika masa sulit itu menghimpit mereka, mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami kadang sebagai tim PIC itu ngomong-ngomong begitu. Kira-kira jemaat bisa menikmati enggak ya ibadah online yang setiap minggu itu di-share lalu dilihat. Kita bisa punya sikap yang macam-macam. Kalau setiap minggu kita tuh melihat ibadah online. Kita bisa skip kalau enggak enak. Aduh lagunya enggak bisa, kita bisa lewati. Betul enggak? Kalau aduh lagunya bagus, wah ini yang khotbah kok Losa Sony ya, oh di skip. Jadi kita punya kecenderungan dan kita punya kesempatan-kesempatan itu ketika kita di rumah. Hari ini saya mau ngomong, sebagus dan sehebat apapun ibadah online yang kita lihat, itu tidak akan membuat iman kita bertumbuh. Kalau itu hanya untuk kesenangan kita pribadi. Kalau kita tidak mau bertekun, belajar, dan melakukan firman Tuhan. Maka sekalipun di rumah, bertumbuhlah iman kita karena kita membaca firman Tuhan. Sekalipun kita banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai normal begitu, tetapi masih belum bisa ke gereja, kita harus tetap bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Doa Selasa itu biasanya sekitar 90 sampai 100. Tapi sudah jalan 4 bulan ini mentok-mentoknya 37, 39, 40. Kalau Bapak Ibu berdoa di gereja oke, begitu ya, oke. Tetapi jangan kendor semangat kita.
Masa sulit, iman kita harus semakin kuat. Masa sulit, iman kita harus tetap segar. Oleh karena kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, keontentikan hidup Kristen dalam hidup kita bersama itu muncul dalam kesatuan iman dan keperbedaan. Itu harus kita akui. Keontentikan dalam hidup kita bergereja itu muncul dalam kesatuan iman kita di dalam Kristus dan firman-Nya dan dalam perbedaan. Ayat 42 dan 46 ditulis jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bertekun sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Jadi awal-awal itu tiap hari. Dan saya yakin setelah peristiwa Stefanus itu tidak mungkin setiap hari mereka ada di Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Lihat ya. Jadi ada 3.000 orang mereka ke Bait Allah tiap-tiap hari itu. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. 3.000 jumlah jiwa. 3.000. Bayangkan. Mereka pasti ada beberapa penulis yang mengatakan 3.000 ini terpecah-pecah ketika mereka ada dalam persekutuan atau di sinagog. Ada yang berdasarkan daerah, bangsa, suku, bahasa, atau ikatan-ikatan profesional. Mungkin sesama pekerja pendiri tenda mereka kumpul. Karena 3.000. Jadi ada mungkin ratusan persekutuan-persekutuan yang ada. Mereka dipisahkan oleh karena keberbedaan suku, bahasa, dan bangsa begitu. Tetapi karena mereka dipersatukan, iman mereka terhadap kebenaran firman Tuhan, keberbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang terus dipermasalahkan, terus dibicarakan. Tetapi firman Tuhan bicara apa? Ketika mereka melihat situasi yang sulit. Kebenaran firman Tuhan bicara apa? Dan orang Kristen harus melakukan apa? Ketika sesuatu itu membutuhkan pertolongan atau bantuan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ini satu konsep, satu prinsip yang tidak boleh dibalik. Apakah kita bisa bertumbuh dan berbuah tanpa firman Tuhan? Kita bisa jadi baik tanpa firman Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis, yang sudah mengakui Yesus yang mati dan bangkit itu, maka kita bertumbuh dan kita berbuah. Itu harus dari kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita baca, yang kita yakin. Jemaat mula-mula menunjukkan karakter yang begitu kuat. Bukan keberbedaan itu yang mereka hidupi. Bukan ketidaksamaan itu yang mereka sedang jalani. Tetapi mereka sedang menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam situasi sulit. Jadi kalau mereka menolong, itu karena firman Tuhan yang menggerakkan mereka untuk menolong orang lain. Kalau mereka menjual hartanya untuk saudara-saudaranya, bukan karena mereka punya kelebihan lalu menjual hartanya. Tetapi firman Tuhan itu menggerakkan mereka untuk mereka berbagi apa yang menjadi kelebihan mereka. Maka sesuatu yang menarik, bukan? Maka tidak heran sampai ratusan bahkan ribuan orang tertarik dengan keontentikan kehidupan orang-orang Kristen dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Hari ini kita bergereja punya latar belakang yang berbeda-beda. Keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tetapi ketika kita menghidupi iman yang sama dalam satu rumah Tuhan, dalam komunitas gereja ini, yang kita hidupi adalah firman Tuhan. Yang kita hidupi adalah pengajaran Kristus. Yang kita hidupi adalah kasih Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah Kisah Para Rasul pasal 2 itu sesuatu cerita yang menarik lalu cerita yang negatif itu tidak ada? Oh, ada setelahnya. Ada masalah di sana, ada konflik di sana. Para janda itu haknya diabaikan oleh gereja, oleh para pengurus dan para rasul. Maka itu diselesaikan. Karena mereka harus terbuka terhadap suatu koreksi. Dan mereka mengaku itu sebuah kesalahan. Dan Petrus memimpin bahwa ini sebuah kesalahan, karena itu dicarikan solusi. Karena ada hak para janda yang diabaikan. Komunitas yang otentik itu tidak tabu dengan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu harus diperbaiki. Sesuatu yang salah itu harus dibenarkan. Tetapi semata-mata itu karena firman Tuhan yang menolong kita untuk menyelesaikan itu
di dalam kasih Tuhan. Rasul Paulus pun sama ketika melihat Petrus bersikap munafik dalam Galatia pasal 6. Dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Ketika melihat Petrus makan dengan orang-orang bukan Yahudi, lalu ketika ada orang Yahudi datang, Petrus pergi. Lalu Rasul Paulus berkata, Petrus, kamu munafik, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, keotentikan hidup kita bergereja itu dihasilkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita hidupi di dalam keperbedaan-keperbedaan kita. Sehingga buah yang muncul itu bukan kedagingan kita, tetapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita yakini. Dan itu membuat kita baik karena firman Tuhan menjadikan saya baik. Saya care kepada orang lain karena firman Tuhan yang menggerakkan saya care dengan orang lain. Kalau saya harus menegur seseorang, memberitahu seseorang, itu karena firman Tuhan yang menggerakkan saya untuk saya memberitahu sebuah kesalahan. Itulah kehidupan Kristen yang otentik. Bahwa hidup kita dihasilkan, bertumbuh, dan berbuah oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu sebagai orang-orang percaya, kami memiliki keyakinan untuk menghidupi apa yang kami baca dan kami yakini di dalam Kristus Yesus. Supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang otentik. Bukan kehidupan yang otentik yang bersifat relatif, yang hanya bersifat permukaan dan semu. Tetapi betul-betul ketika kami melayani, kami sedang menampilkan keotentikan hidup Kristen kami dengan ketulusan dan yang terbaik yang kami persembahkan kepada Tuhan. Ketika kami hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seiman mungkin di rumah atau bertemu dengan saudara-saudara iman di dalam gereja karena ada pertemuan-pertemuan, kami tahu kami adalah orang-orang Kristen yang harus menampilkan kehidupan yang otentik, bahwa kami menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Tolonglah gereja kami, tolonglah setiap kami untuk kami menghidupi firman Tuhan yang kami yakini, dan kami bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan itu, dan kami bertumbuh dan kami berbuah dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dan kita diingatkan kembali bahwa hanya oleh darah Yesuslah kita dipersatukan dengan Bapa dan sesama kita. Mari dengan sukacita kita pujikan lagu ini, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus, oh
Mari dengan sikap berdiri kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang layak menerimanya. Dan setelah doa berkat, kita akan mengaminkannya bersama. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia makhluk di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus, memampukan menyertai engkau untuk menjadi tubuhnya yang kudus, memuliakan namanya, menjadi berkat bagi sesamamu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.